Halo, nama saya Wedi. Channel ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia ke level positif energi. Topik video ini membicarakan tentang reinkarnasi dari Law of One. Sebelum itu saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk membuka pikiran kita, untuk menerima bahwa dunia dan alam semesta ini sangatlah besar dan banyak hal yang kita belum ketahui. Bila video ini tidak beresonasi di hati, janganlah percaya. Akan tetapi, cobalah menonton video ini dengan pikiran terbuka. Law of One ini disampaikan oleh Ra, yang merupakan suatu entity dari 6 density atau kepadatan sosial memori kompleks. Saya akan bicarakan apa itu yang dimaksud dengan 6 density atau kepadatan sosial memori kompleks. Menurut Ra, mereka sudah pernah dulu berkunjung ke zaman Mesir untuk mengajarkan cara membangun piramid untuk pusat penyembuhan diri, pengetahuan tentang 7 energi cakra, seperti yang sudah sejak dahulu dipercayai oleh agama Hindu atau Buddha. Akan tetapi, pengetahuan yang diajarkan mereka ternyata banyak yang disalahpahami, sehingga mereka memutuskan untuk menyampaikan lagi di awal tahun 1980 melalui 3 orang, yaitu Don Atkins sebagai yang menanyakan atau questioner, Jim McCarthy sebagai penulis jawaban yang diberikan oleh Ra, dan Carla Rueckert sebagai medium channeler. Menurut informasi dari Ra, level kesadaran terdiri dari 7 kepadatan kesadaran. 7 kepadatan kesadaran sesuai dengan 7 energi cakra seperti yang diajarkan di agama Hindu dan Buddha. 7 warna di pelangi. Menurut Ra, alam semesta adalah mekanisme untuk sang pencipta untuk mengenal dan berpengalaman sebagai dirinya. Alam semesta terdiri dari jumlah yang tiada batas, dan alam semesta yang manusia ketahui hanya merupakan satu dari jumlah yang tiada batas ini. Evolusi level kesadaran terjadi di 7 level tahapan atau kepadatan. Kepadatan yang dimaksud adalah suatu keterlibatan cahaya di dalam sebuah jajaran getaran atau vibrasi. Intinya, rendahnya kepadatan berarti lebih pelannya getaran atau vibrasi, dan lebih pelannya untuk kesadaran berekspresi secara penuh. Semua hal di alam semesta harus evolusi, seperti evolusi fisik manusia ataupun fisik binatang. Metafisik atau yang disebutkan hal yang tidak terlihat pun, seperti kesadaran, pikiran, harus evolusi. Membicarakan tentang 7 kepadatan kesadaran, kepadatan pertama adalah beingness atau keberadaan. Kepadatan pertama ini terkait dengan sinar merah atau red ray dari root chakra. Dan level pertama ini mencakup semua organic matter yang merupakan 4 elemen yang terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Sebagai contoh, planet bumi sudah melewati miliaran tahun yang dulunya hanya terdapatkan batu, magma, air, dan udara. Gesekan interaksi antara batu, magma, air, dan udara ini menyebabkan evolusi dari kepadatan pertama ke level kepadatan kedua. Kepadatan kedua adalah kepadatan untuk pertumbuhan dan pergerakan. Kepadatan ini terkait dengan orange ray atau sinar oranye dari sakral cakra. Semua kehidupan, biologi, dan organic matter yang bisa bergerak seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang termasuk dalam kepadatan level kedua ini. Di kepadatan ini, kesadaran berkembang menjadi awareness atau sadar bahwa diri sendiri mempunyai kesadaran terhadap lingkungan melalui komunikasi dan interaksi. Pada tahap akhir kepadatan level kedua ini, binatang yang menjadi binatang peliharaan seperti anjing, kucing, dan sebagainya melalui nama,
dan kasih sayang yang diberikan oleh manusia, binatang peliharaan ini mulai bisa memiliki self-awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri. Self-awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri ini lalu evolusi ke level ketiga, kepadatan. Level kepadatan yang ketiga adalah kesadaran terhadap diri sendiri atau self-awareness. Level ini terkait dengan sinar kuning atau yellow ray dari solar plexus chakra. Kita saat ini sebagai manusia di bumi merupakan level kepadatan yang ketiga ini. Level ini juga merupakan level yang paling intens untuk berpengalaman dan mempelajari semua dalam waktu yang singkat. Hal yang membuat level ini paling intens karena level ini memperkenalkan polarity atau polaritas untuk manusia memilih hal positif atau negatif dan sebagainya. Di level ini, setiap reinkarnasi manusia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya karena ada mekanisme yang bernama veil of forgetting atau tirai melupakan. Tirai melupakan atau veil of forgetting bertujuan untuk setiap reinkarnasi lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dan setiap jiwa memilih pilihan yang otentik antara positif polaritas atau negatif polaritas. Tirai melupakan diperlukan karena kalau tidak, jiwa manusia bisa dengan mudahnya mengingat siapakah jiwa manusia sebenarnya. Percobaan yang diberikan di level kepadatan ketiga adalah ego. Ego menyebabkan kesengsaraan secara psikologis. Dan bila mana seorang manusia sudah belajar dari kesengsaraan psikologis, maka dengan sendirinya manusia tersebut akan bisa mengontrol ego. Ego menyebabkan manusia berpendapat bahwa dirinya terpisah dari satu sama lain. Karena itu, pada zaman dulu menyebabkan banyak peperangan dalam sejarah manusia. Akan tetapi, seiring dengan waktu berjalan, manusia berubah menjadi lebih memperhatikan dan mencintai lingkungan dan antara sesama makhluk hidup. Lambat laun, semakin banyak jiwa manusia tersadar bahwa dirinya adalah entitas atau wujud yang abadi yang saat ini sedang berpengalaman sementara sebagai manusia. Di kepadatan ketiga ini, manusia diberikan kesempatan untuk memilih dua polaritas, yaitu negatif polaritas atau yang dinamakan service to self path atau service ke diri sendiri, atau positif polaritas yang dinamakan service to others atau service kepada orang atau makhluk hidup lain. Sebagai ringkasan, jiwa kita berevolusi yang tadinya sebagai batu, air, di level kepadatan pertama, lalu tumbuh-tumbuhan, binatang di level kepadatan kedua, dan menjadi manusia di level kepadatan ketiga. Jiwa kita juga sudah reinkarnasi beberapa ratus kali menjadi manusia. Untuk jiwa dapat berevolusi dengan berpengalaman yang berbeda-beda. Level kepadatan yang keempat adalah tentang cinta dan kepahaman. Di level ini, panjang umur setiap reinkarnasi adalah 90.000 tahun. Dan cycle atau siklus penuh dari level ini sebelum berlanjut ke level selanjutnya adalah 30 juta tahun. Tubuh yang reinkarnasi di level ini terbuat campuran antara chemical dan cahaya. Level ini terkait dengan green ray atau sinar hijau dari heart chakra. Percakapan antara sesama dilakukan melalui telepatik di level keempat ini. Bumi sudah mulai berubah ke level kepadatan keempat ini sejak tahun 2012. Bukan suatu kebetulan kalau dulu banyak manusia mengira dunia akan kiamat pada tahun 2012 berdasarkan kalender dari suku Maya. Sebetulnya bukan fisik bumi yang kiamat, akan tetapi
Bumi sudah mulai berubah ke level kepadatan keempat pada tahun 2012. Bukan suatu kebetulan, sejak tahun 2012, semakin banyak manusia menuntut keadilan antara sesama manusia, hak yang sama sebagai wanita, dan tereksposnya korupsi-korupsi di dunia. Mulanya bumi ke level kepadatan keempat ini, juga semakin banyaknya manusia mengalami spiritual awakening, dan juga terlihat dari teknologi seperti sosmed, online chatting, yang memudahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia berkomunikasi satu sama lain. Pada tahap akhir di level kepadatan keempat ini, mulai terbentuknya social memory complex yang merupakan entity atau entitas gabungan kesadaran dari masing-masing jiwa. Social memory complex entitas ini seperti pusat informasi yang berjalan yang memungkinkan setiap jiwa mengakses memori dan pengetahuan dari jiwa lainnya. Ra yang menyampaikan Law of One ini pun merupakan entitas social memory complex. Level kepadatan yang kelima adalah tentang cahaya atau kebijaksanaan. Level ini terkait dengan blue ray atau sinar biru dari throat chakra atau cakra kerongkongan. Tubuh yang reinkarnasi di level ini murni terbentuk dari cahaya. Di level ini, jiwa belajar untuk memberikan servis kepada yang lain tanpa pengorbanan diri sendiri. Karena cinta tanpa bijaksana akan mengakibatkan seseorang mengorbankan diri sendiri. Kelayakan atau harga atas diri sendiri dan kesatuan dengan Sang Pencipta juga didalami di level ini. Entitas di level kepadatan kelima ini mempunyai power seperti teleportasi melalui pikiran, membuat suatu benda dengan cahaya. Level kepadatan yang keenam adalah tentang kesatuan dan keseimbangan. Level ini terkait dengan indigo atau sinar nila dari third eye chakra. Tubuh yang reinkarnasi di level ini juga murni terbentuk dari cahaya. Level ini untuk mempelajari, menyeimbangkan antara cinta dan bijaksana secara sempurna. Level kepadatan yang ketujuh adalah gerbang atau pintu sebelum menyatu ke Sang Pencipta. Semua pengalaman dan memori diserap oleh Sang Pencipta. Setelah level kepadatan ketujuh selesai, alam semesta yang baru akan tercipta dan pengalaman baru dimulai. Ini sesuai dengan not-not seperti di piano. Angka 1 sebagai do, 2 re, 3 mi, dan setelah 7 si berawal lagi dengan do. Menurut Ra, manusia di bumi ini harus memilih antara positif atau negatif polaritas untuk berevolusi ke level kepadatan yang berikutnya. Untuk dapat evolusi ke berikutnya melalui positif polaritas, seseorang harus mempunyai minimal tindakan 51% servis ke orang atau makhluk hidup lainnya. Tindakan ini tidak hanya berupa pemberian sesuatu seperti uang atau benda. Tindakan servis ke orang lain juga bisa dengan positif support mental, perhatian kepada orang lain, menyadarkan kepada orang lain siapakah jiwa mereka sebenarnya, melakukan kegiatan sosial, dan sebagainya. Dari sisi polaritas negatif, seseorang harus mempunyai minimal tindakan negatif 95% untuk servis ke diri sendiri. Ini sangatlah sulit untuk bisa evolusi dari sisi polaritas negatif, karena orang negatif yang kebanyakan kita tahu tidak melakukan tindakan negatif sehingga 95%. Menurut Ra, salah satu orang di sejarah yang melakukan 95% polaritas negatif yaitu Genghis Khan yang sudah membunuh jutaan manusia. Karena ini, menurut Ra, kebanyakan entitas di alam semesta adalah dari sisi positif polaritas. Entitas dari sisi negatif polaritas pada level kepadatan yang keenam akan menemukan jalan buntu untuk bisa evolusi
Karena level ke-6 ini memerlukan keseimbangan antara bijaksana dan cinta. Maka dari itu, semua negatif polaritas, entitas, akan menyerah dan berbalik ke positif polaritas untuk bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Kebanyakan manusia di bumi ini jatuh di antara negatif dan positif polaritas. Oleh karena itu, mereka akan reinkarnasi lagi untuk berpengalaman di level kepadatan ketiga di planet lain. Ini dikarenakan bumi saat ini sudah mengarah penuh ke level kepadatan yang keempat. Dari reinkarnasi Law of One, sebetulnya memberitahu bahwa tujuan dari kehidupan di alam semesta adalah untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Kita yang sebenarnya adalah bagian langsung dari Sang Pencipta. Sang Pencipta mengetahui segalanya, akan tetapi ingin merasakan pengalaman-pengalaman berbeda. Maka dari itu, membagi dirinya untuk berpengalaman sebagai individu yang berbeda. Kebaikan dan kejahatan hanya dihakimi dan dikacamata oleh manusia. Akan tetapi, semuanya akan bersatu ke Sang Pencipta yang penuh dengan cinta. Semua pengalaman kita sebagai manusia hanya untuk merasakan pengalaman itu masing-masing. Baik itu senang, bahagia, sedih, kesusahan, semua itu hanya kita sebagai bagian langsung dari Sang Pencipta yang ingin merasakan pengalaman berbeda. Akan tetapi, hanya satu perasaan yang asli sejati, yaitu cinta tanpa kondisi dari Sang Pencipta. Terima kasih. Semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe ya guys. Dan jangan lupa set icon lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru dari Energi Kesadaran. Thank you.